Saat bisnismu tidak berkembang di era serba canggih ini, kamu tidak sepenuhnya gagal. Kamu hanya butuh strategi pemasaran digital yang tepat. Di video ini kita akan membahas bagaimana pemasaran digital membantu bisnis Anda. Dari buku Digital Marketing Strategi karya Simon Kingsnard. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Margaret Fuller, hari ini seorang pembaca, besok seorang pemimpin. Yuk kita mulai! Saat ini hampir semua orang memiliki gawai atau gadget yang digunakan untuk aktivitas digital. Kalau dulu kamu ingin makan di restoran harus datang ke tempatnya, bukan? Sekarang kamu tinggal memesannya lewat gadget. 10 menit kemudian makananmu sampai. Dulu kalau kamu jualan dan ingin mendapatkan keuntungan tinggi, kamu harus menjajakan bisnisnya di tempat ramai atau menyewa tempat strategis untuk berbisnis. Sekarang hanya butuh gadget dan internet untuk mempromosikan bisnismu. Lalu konsumen dapat memesannya. Namun, tak jarang bisnismu tidak berkembang dan mengalami kerugian karena promosinya tidak mendapat respon yang baik dari konsumen. Biasanya itu terjadi karena kamu belum memahami strategi pemasaran digital. Menurut Kingsnard, pemasaran digital adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemasaran bisnis kita secara cepat dan menarik. Pemasaran digital ini menjadi sebuah masa depan bagi para pelaku dan pengamat bisnis ketika internet memasuki hampir seluruh aspek kehidupan kita. Dalam aktivitas digital, kita sudah tidak asing lagi dengan mesin pencarian seperti Google, media sosial seperti Facebook, Instagram, atau bahkan iklan yang tiba-tiba muncul ketika kita membuka halaman website. Nah, dalam pemasaran digital, kamu juga harus memanfaatkan fitur-fitur tersebut secara menyeluruh untuk mengembangkan bisnismu. Itulah yang disebut pemasaran digital atau digital marketing, yaitu mempromosikan produk kita melalui fitur-fitur di internet. Kami merangkumnya menjadi 3 hal yang harus dikuasai oleh pebisnis jika ingin sukses dalam digital marketing dan mendapatkan keuntungan yang besar hanya dari gadgetnya. Pertama, optimalkan situs bisnismu. Mesin pencarian, terutama Google sekarang ini memiliki algoritma yang kompleks. Kamu harus membangun situs web atau website bisnismu secara runtut dan logis. Biasanya konsumen akan menyukai website yang tampilannya tidak mencolok, deskripsi produk yang singkat dan jelas, serta penempatan tombol yang mudah digunakan. Contohnya, ada 2 website bisnis penjualan komputer. Website pertama menjelaskan produknya menggunakan deskripsi dalam paragraf yang panjang. Sedangkan website kedua menggunakan flowchart dengan gambar yang mudah dimengerti. Tentu saja, konsumen akan lebih tertarik dengan website yang kedua, bukan? Perlu diingat, kamu juga harus membedakan tampilan websitemu di desktop dan di ponsel. Tampilan di ponsel biasanya lebih simpel daripada di desktop. Selain itu, alamat websitemu harus singkat dan mudah diingat. Hal ini supaya memudahkan konsumen untuk membagikannya ke konsumen lain. Dengan langkah-langkah tersebut, algoritma Google akan menautkannya ke website lain yang relevan dan menaikkan peringkat situsmu. Simpel bukan? Kemudian personalisasi bisnismu dengan detail. Deskripsikan dengan jelas target pasarmu, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tema online yang sering dicari, bahkan jam mereka yang sering mengakses internet. Ini supaya mesin pencarian mengarahkan websitemu kepada orang yang tepat. Selanjutnya, tentukan kata kunci yang tepat. Dalam sistem SEO, kata kunci yang kamu pilih harus membuat websitemu berada di posisi teratas dalam mesin pencarian. Kalau personalisasi websitemu sudah tepat, kamu akan mudah menentukan kata yang sering digunakan oleh targetmu. Misalnya, target bisnismu dari kalangan pelajar. Pilihlah kata-kata yang menarik seperti kata murah atau diskon dalam websitemu. Jika kamu telah melakukan semua ini, boom, websitemu berpeluang tinggi untuk menjadi website teratas dalam pencarian. Langkah terakhir, gunakan iklan berbayar. Selain SEO, iklan berbayar dapat meningkatkan kunjungan website. Konsepnya, kamu membayar sejumlah biaya untuk memasang iklan kepada Google.
Lalu iklan akan ditampilkan ke situs yang relevan dengan bisnismu. Biaya sesuai dengan jumlah jangkauan yang kamu inginkan. Jangkauan 10.000 pengguna per hari akan lebih mahal daripada 100 pengguna per hari. Lalu kalau modal kita sedikit bagaimana? Tenang saja, kalau websitemu sudah kamu susun dengan tampilan personalisasi dan kata kunci yang tepat, responmu akan lebih tinggi dari yang memasang iklan lebih mahal namun websitenya tidak sesuai dengan konsumen. Kedua, manfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Saat ini hampir semua orang memiliki setidaknya 2 jenis media sosial. Bahkan ada juga yang memiliki lebih dari 1 akun untuk 1 jenis media sosial. Betul kan? Menurut penelitian yang dilakukan oleh We Are Social pada tahun 2015, ada sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet dan 2/3-nya menggunakan media sosial. Wow, maka kesempatanmu untuk memasarkan bisnis di media sosial sangat menjanjikan. Melalui media sosial, kamu dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan, merespon tanggapan, atau memenuhi keinginannya terhadap produk kita. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan bisnis kita. Lalu bagaimana strategi digital marketing di media sosial? Yang paling utama adalah konten. Kamu harus memahami tujuan dan karakter dari masing-masing media sosial. Misalnya, Instagram menampilkan kualitas gambar dan video yang bagus, maka kontenmu harus memiliki resolusi gambar dan video yang tinggi. Kalau TikTok mementingkan musik atau sound, sehingga kamu harus membuat konten dengan sound yang sedang trending. Konten yang sesuai dengan karakter media sosial inilah yang dapat meningkatkan marketingmu. Ketiga, bangun etika berkomunikasi yang baik. Website dan media sosial memiliki peraturan hukum yang harus ditaati oleh penggunanya. Ini juga yang dapat menjadi bumerang untuk bisnismu. Jika sekali melakukan kesalahan, bisnismu akan hancur seketika. Dulu ketika klub sepak bola Belanda berhasil mengalahkan Meksiko, sebuah maskapai penerbangan Belanda mengunggah tweet yang menjatuhkan Meksiko. Tweet tersebut langsung mendapatkan 90.000 respon dan 70% berisi kritikan. Bayangkan, citra sebuah bisnis yang dibangun puluhan tahun hancur seketika di media sosial hanya karena 1 kalimat yang diunggah. Untuk itu ada beberapa etika yang harus kamu terapkan dalam website dan media sosial bisnismu. Dalam membangun website, kamu tidak boleh melakukan tindakan plagiasi informasimu. Google akan memblokir website yang mengandung plagiarisme tanpa izin. Kamu juga harus mempromosikan kepada orang yang tepat. Hal ini akan terjadi jika personalisasi bisnismu sudah detail. Jika promosimu masuk ke orang yang salah dan orang itu terganggu, maka promosimu akan masuk ke sampah dan tidak akan pernah lagi dibuka. Di media sosial, kamu harus merespon pengguna dengan bahasa yang santun. Jangan pernah menggunakan kata-kata yang sara dalam kontenmu. Jika produkmu mengalami kesalahan, segera klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas bisnismu. Selalu patuhi setiap kebijakan yang telah ditentukan oleh mesin pencarian dan sosial media yang kamu gunakan. Oke, itu tadi 3 strategi yang disampaikan oleh King Snort dalam bukunya. Saya dapat menyimpulkan bahwa pemasaran digital adalah bidang yang menarik, kompleks, dan perlu strategi yang dinamis setiap harinya. Proses pembuatan konten merupakan proses berinvestasi dalam media yang menarik dan relevan sehingga memicu percakapan dan meningkatkan jangkauan pencarian bisnismu. Melalui media sosial, kita belajar berkomunikasi dengan pelanggan, bukan hanya berbicara kepada mereka, sehingga etika harus selalu kita kedepankan. Terakhir, penentuan kunci harus berhati-hati, optimalkan personalisasi website bisnis kita dengan baik, dan bila perlu, gunakan iklan berbayar untuk meningkatkan pemasaranmu. Silahkan komen di kolom komentar, poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga ya buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapatkan update non-fiksi terpopuler dengan gratis lainnya. Bye!